Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan. Saya Sela Pramudi Sufiani, nomor absen 11. Saya Hana Ainia, nomor absen 6. Saya Tasya Eviani, nomor absen 38. Saya Putri Mayu Nugroho, nomor absen 33. Saya Salahana Mediati, nomor absen 2. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan hasil penelitian kami mengenai pengaruh media sosial terhadap interaksi sosial mahasiswa dengan menggunakan uji non-parametris Q-square. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Mengapa kelompok kami menggunakan uji T-square? Karena saat ini mahasiswa punya preferensi media sosial yang berbeda-beda. Misalnya, ada yang lebih suka menggunakan Instagram, TikTok, WhatsApp, ataupun Twitter. Selain itu, interaksi sosial mahasiswa juga bisa dikelompokkan. Misalnya, tinggi, sedang, atau rendah. Karena kedua hal ini berupa kategori, T-square sangat tepat digunakan untuk melihat apakah pilihan platform media sosial itu berpengaruh terhadap pola interaksi sosial mahasiswa atau tidak. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan pertanyaan yang kami berikan terhadap di Google Form. Kita memberikan 3 pertanyaan terhadap responden. Pertanyaan pertama ada bagaimana kualitas interaksi Anda dengan teman-teman Anda melalui media sosial. Untuk opsi jawaban pertama ada kurang komunikasi dan tidak responsif. Lalu opsi kedua ada cukup komunikatif tapi kadang-kadang tidak responsif. Lalu opsi ketiga ada sangat baik, komunikatif, dan responsif. Lalu untuk pertanyaan kedua, seberapa sering Anda berinteraksi dengan teman-teman Anda melalui media sosial? Opsi pertama ada kurang dari sekali, opsi kedua kadang-kadang, dan opsi ketiga sering. Selanjutnya pertanyaan terakhir ada seberapa penting media sosial dalam kehidupan sosial Anda? Opsi pertama itu ada kurang penting, opsi kedua penting, dan opsi ketiga itu sangat penting. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, terdapat tabel kontingensi, yang dimana di tabel interaksi sosial mahasiswa dalam penggunaan media sosial terdapat 3 pilihan, yaitu kurang, kadang-kadang, sering, dan dimana pengaruh media sosial terdapat 3 pilihan juga, yaitu ada interaksi, kualitas interaksi, media sosial apakah penting. Dan di bagian kurang, interaksi terdapat nilai 0, kualitas interaksi terdapat nilai 0, media sosial terdapat nilai 0. Total keseluruhan adalah 0. Dan untuk kadang-kadang, di interaksi terdapat nilai 4, di kualitas interaksi terdapat nilai 13, di media sosial apakah penting terdapat nilai 12, totalnya itu 29. Selanjutnya, di bagian sering, di interaksi nilainya terdapat 16, di kualitas interaksi terdapat nilai 7, dan di mana media sosial apakah penting terdapat nilai 8. Totalnya ada 31. Total keseluruhan dari hasil dari pengaruh media sosial di interaksi itu terdapat nilai 20, dan kualitas interaksi terdapat nilai 20, dan media sosial apakah penting terdapat nilai 20. Total keseluruhan dari seluruh hasilnya itu ada 60. Selanjutnya ada hasil perhitungan yang dimana rumusnya itu ada FE itu sebagai frekuensi harapan. Jadi frekuensi harapan sama dengan total baris dikali total kolom dibagi total keseluruhan. Selanjutnya itu hasil perhitungannya. Frekuensi harapan 1 sampai dengan 3 itu memiliki nilai yang sama. Yang dimana total baris dari interaksi terdapat nilai keseluruhannya 20 dan total kolomnya itu terdapat nilai 0. Jadi total baris dikali total kolom dibagi 60 sama dengan 0. Selanjutnya frekuensi harapan 4 sampai dengan 6 juga sama memiliki nilai yang sama. Yang dimana hasil dari total baris keseluruhan kualitas interaksinya itu 20 dan total dari keseluruhan kadang-kadangnya itu 29 dan dibagi keseluruhan hasilnya itu 60. Jadi total baris dikali total kolom dibagi total keseluruhan sama dengan 9,6. Selanjutnya itu ada frekuensi harapan 7 sampai dengan frekuensi harapan 9. Total barisnya itu terdapat di media sosial penting sama dengan 20 dikali total kolomnya itu adalah 31 dan dibagi total keseluruhannya itu 60. Jadi frekuensi harapan 7 sampai dengan 9, 20 kali 31 dibagi 60 sama dengan 10,4. Baik, untuk perhitungan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini setelah kita mengetahui hasil dari tabel nilai FE atau frekuensi harapan, kita bisa memasukkannya ke dalam tabel pembantu. Di mana di sini untuk pengaruh media sosial bagian interaksi, FO-nya itu didapatkan nilai 0, untuk pilihan kurang dengan FE itu 0. Dan juga di bagian kadang-kadang FO-nya itu 0 dan di bagian FE-nya itu adalah 9,6. Di bagian sering, FO-nya adalah 16 dan di bagian FE-nya adalah 10,4. Dengan hasil total yaitu 20. Selanjutnya di kualitas interaksi di bagian kurang dengan FO 0 dan juga FE 0. Di bagian kadang-kadang dengan hasil 13, FO 13 dengan FE 9,6. Di bagian sering, di bagian FO 7 dan di bagian FE 10,4 dengan total 20. Selanjutnya di bagian media sosial apakah penting? Di bagian kurang, FO 0 dan FE-nya adalah 0. Untuk di bagian kadang-kadang, FO-nya adalah 12 dan di bagian FE-nya adalah 9,6. Untuk di bagian sering, FO-nya adalah 8, di bagian FE-nya adalah 10,4 dengan total juga 20. Selanjutnya di sini total keseluruhan dari kurang itu ada FO-nya 0 dan juga FE-nya 0. Di bagian kadang-kadang FO-nya 29 dan di bagian FE-nya itu 29. Di bagian sering FO-nya 31 dan di bagian FE-nya 31 dengan jumlah total keseluruhan 60. Selanjutnya di sini kita memasuki perhitungan nilai T-square-nya. Yang dimana X kuadrat sama dengan sigma dalam kurung FO dikurang FE tutup kurung kuadrat dibagi FE. Nah di sini keseluruhan kita hitung, kita masukkan ke dalam rumusnya karena sigma merupakan perhitungan keseluruhan. Jadi di sini X kuadrat sama dengan 0 dikurang 0 kuadrat
dibagi 0 ditambah tutup buka kurung 0 dikurang 0 kuadrat dibagi 0 ditambah tutup buka kurung 0 kurang 0 dibagi 2 akar kuadrat dibagi 0 ditambah tutup buka kurung 4 dikurang 9,6 akar kuadrat dibagi 9,6. Selanjutnya dihitung semuanya, dimasukkan ke dalam perhitungan. Nah, di sini kita dapat hasil x kuadrat sama dengan 584. Nah, selanjutnya kita akan menghitung taraf signifikan atau alfanya, yaitu adalah 0,05 atau 5%. Nah, di sini kita menghitung df dengan rumus baris dikurang 1 dikali kolom dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1 dikali 3 dikurang 1, yaitu 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi x kuadrat tabel sama dengan 9,49. Kita mendapatkan hasilnya dari tabel perhitungannya. Nah, selanjutnya kita membandingkan x kuadrat hitung sama dengan 584. X kuadrat tabel sama dengan 9,49. X kuadrat hitung lebih besar dari x kuadrat tabel. Nah, jika x kuadrat hitung itu lebih kecil dari x kuadrat tabel, maka HO itu ditolak. Nah, jika XO hitung lebih besar dari H2 tabel, maka HO diterima. Baik, maka dari penjelasan yang sudah kami jelaskan, didapatkan kesimpulan bahwa perbandingan antara x kuadrat hitung sama dengan 584, di mana x kuadrat tabel memperoleh perhitungan 9,49 dan x kuadrat hitung lebih besar daripada x kuadrat tabel. Nah, jika x kuadrat hitung lebih kecil sama dengan x kuadrat tabel, maka HO ditolak, dan jika x kuadrat hitung lebih besar dari x kuadrat tabel, maka HO diterima. Maka kesimpulan dari hasil penelitian kami adalah terdapat hubungan signifikan antara tingkatan kelas dengan metode hitung yang digunakan. Baik, cukup sekian video yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.